Oke, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partial fraction atau pecahan parsial. Secara ringkasnya, untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pecahan parsial ini, kita menggunakan 3 jenis formula atau bentuk yang kita namakan. Di sini adalah dekomposisi bentuk aljabar rasional menjadi pecahan-pecahan parsial. Jadi intinya kita merubah sebuah pecahan aljabar menjadi pecahan-pecahan parsial. Kita split ya, kita split. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penyebut, karena dia ada pembilang dan ada penyebut. Ya, misalnya A per B. Ini adalah pembilang. Yang ini adalah penyebut. Nah, kita fokus di sininya. Oke, fokus di sini di penyebut ini yang kita fokus. Nah, ada 3 jenis. Pertama adalah linear faktor. Yang kedua adalah faktor berulang, dan yang ketiga adalah linear faktor kuadratik. Ini masing-masing bentuknya. Bisa diperhatikan. Ini adalah bentuk persamaan asalnya, dan kita dapat merubahnya menjadi bentuk pecahan parsial. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal aja ya. Oke, di contoh soal ini kita lihat ada 11 ya, bentuk persamaannya adalah 11 kurang 3x per x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, seperti saya katakan tadi, kita fokus ke bagian penyebut. Kalau diperhatikan, penyebut ini adalah masuk ke dalam bentuk pecahan berupa bentuk linear faktor ya, untuk penyebutnya. Nah, sekarang karena kita fokus kepada penyebut, maka ini sebenarnya bisa kita rubah 11 kurang 3x per ini x, ini 3, ini 1, ini tambah, ini negatif. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, kita bisa rubah ke dalam bentuk ini, untuk partial fraction-nya. Ya, tergantung nanti dia apakah ada 2, 3. Di sini kan kita lihat dia hanya ada 11 dan 3x, artinya hanya ada A dan B. Berarti kita pecah menjadi 2. Berarti di sini adalah A per x tambah 3 ditambah B per x kurang 1. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan ini menjadi 11 kurang 3x per x tambah 3 x kurang 1 sama dengan x tambah 3 x kurang 1, di sini A x kurang 1 tambah B x tambah 3. Nah, ini kalau kita kita sederhanakan lah ya. Di sini x ini bisa dibagi dengan ini ya, sehingga bentuknya menjadi 11 kurang 3x sama dengan ini kita kalikan ke dalam ax kurang a tambah bx tambah 3b ya, sehingga ini bentuknya menjadi 11 kurang 3x sama dengan ax tambah bx kurang a tambah 3b, masih 11 kurang 3x sama dengan, ini bisa kita sederhanakan lagi, dia menjadi a tambah bx kurang a tambah 3b ya. Nah, selanjutnya kita
kita pindah kemari, kita compare ya, kita bandingkan antara kiri dan kanan. Bandingkan kiri dan kanan, sehingga kita lihat yang ada X-nya mana? Di kiri. Nih kan? Yang ada X-nya mana? Nih. Sehingga negatif 3X itu sama dengan A tambah B. A tambah BX. X dibagi X sama dengan 1, sehingga A tambah B itu sama dengan negatif 3. Persamaan 1. Nah, selanjutnya, untuk yang berikutnya adalah negatif A, 11 itu sama dengan negatif A tambah 3B. Ini persamaan 2. Ya, persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. 1 dan 2 dieliminasi. Sehingga A tambah B sama dengan negatif 3. Negatif A tambah 3B sama dengan 11. Ya, jumlahkan A kurang A. Ini 4B sama dengan 8. B sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Oke, karena B sama dengan 2, maka A adalah apa? A adalah negatif 5 ya. Maka A sama dengan negatif 5. Nah, itu dapat dari mana? Masukkan ke dalam persamaan 1. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasanya 11 kurang 3X, X kuadrat tambah 2X kurang 3 itu sama dengan A-nya berapa? A tadi adalah 2. Negatif 5 berarti adalah negatif 5 per X tambah 3 ditambah 2 per X kurang 1. Nah, ini adalah bentuk partial fraction-nya. Ini adalah partial fraction-nya, ini adalah aljabar rasional ya namanya ya. Oke. Itu apabila menggunakan prinsip linear faktor. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah menggunakan repeated linear factor. Nah, repeated linear factor ini lebih ke nih, yang contoh nomor 2 ya. Nah, kan di sini bisa kita selesaikan. 2X tambah 3 per X kurang 2 kuadrat itu sama dengan, nah kita ikutin aja gini. Ini kan berarti dia A per X kurang 2 ditambah B per X kurang 2 kuadrat. Selanjutnya 2X tambah 3 per X kurang 2 kuadrat itu sama dengan, ini kita sederhanakan ya, X kurang 2 X kurang 2 kuadrat, ini A X kurang 2 kuadrat ditambah B X kurang 2. Nah, ini bisa dibagi, ini habis dibagi dengan ini. Sehingga kita kali silang, 2X tambah 3 kita kali dengan X kurang 2 sama dengan A, ini kita jabarkan,
Ini kita jabarkan dia menjadi A dikali X kuadrat kurang 4X tambah 4 ditambah BX kurang 2B. Nah, ini kita kalikan ya, ini kali ini, sehingga dia menjadi ini kali ini, dia 2X kuadrat kurang 4X tambah 3X kurang 6 sama dengan AX kuadrat kurang 4AX tambah 4A tambah BX kurang 2B. Nah, ini 2X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan AX kuadrat yang XX digabungin ya, maka dia menjadi 4AX tambah BX tambah 4A kurang 2B. Ini 2X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan AX kuadrat kurang 4A kurang B ya. X tambah 4A kurang 2B. Oke, selanjutnya bandingkan kiri dan kanan, compare antara kiri dan kanan, sehingga kita lihat 2X kuadrat itu sama dengan AX kuadrat. Oke, X kuadrat bagi X kuadrat, sehingga kita ketahui A sama dengan 2 persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita lihat negatif X itu sama dengan negatif 4A kurang BX. X dibagi X, negatif bagi negatif, sehingga di sini 4A kurang B sama dengan 1. Ya, ini persamaan 2. Karena kita ketahui tadi di persamaan 1 A-nya adalah 2, maka 4 kali 2 kurang B sama dengan 1, sehingga 8 kurang B sama dengan 1. Negatif B sama dengan negatif 7 atau B sama dengan 7. Ya, dapat ya. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya 2X kuadrat tambah 3 X kurang 2 kuadrat apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan parsial, maka dia berubah menjadi 2 per X kurang 2 ditambah 7 per X kurang 2 kuadrat. Ya, ini dia hasil akhirnya. Oke, contoh yang terakhir. Nah, ini adalah bentuk kuadratik faktor ya, bentuk kuadratik faktor. Di sini dia lebih ke model yang ketiga ya. Nah, di sini langsung saja saya coba selesaikan. 7X kuadrat tambah 5X tambah 13 dibagi dengan X kuadrat tambah 2 X tambah 1. Nah, itu bentuknya adalah seperti yang ini ya, karena dia ada 2, maka di sini dia menjadi AX tambah B per X kuadrat tambah 2 ditambah C per X tambah 1. Oke, nah sekarang ini 7X kuadrat tambah 5X tambah 13 dibagi dengan
X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu sama dengan, ini kita bisa sederhanakan, X kuadrat tambah 2X tambah 1 di sini AX tambah B dikali dengan X tambah 1 tambah C dikali X kuadrat tambah 2. Nah, ini bisa dibagi, hasilnya adalah 1 ya. Mana ini? Oke, sehingga di sini 7X kuadrat tambah 5X tambah 13 sama dengan, nah kita bisa kalikan. Kali dengan ini. Kita juga yang ini. Dia menjadi AX kuadrat tambah AX tambah BX tambah B tambah CX kuadrat tambah 2C. Ya, nah, selanjutnya di sini 7X kuadrat tambah 5X tambah 13 sama dengan yang X kuadrat kita deketin, AX kuadrat tambah CX kuadrat, yang BX yang XX kita deketin, AX tambah BX tambah 13 tambah 2C ya, tambah 13 tambah 2, sorry itu B ya, sorry bukan C, ke 13 kok, ini adalah B. Kok mirip 13. Nah, selanjutnya di sini 7X kuadrat tambah 5X tambah 13 itu sama dengan A tambah CX kuadrat tambah A tambah BX tambah B tambah 2C. Ya, sekarang next step, compare antara kiri dan kanan, sehingga di kiri 7X kuadrat, di kanan adalah A tambah C kuadrat X kuadrat, sehingga X kuadrat dibagi X kuadrat, ya, A tambah C sama dengan 7, persamaan 1. Selanjutnya 5X itu sama dengan A tambah BX, X dibagi X, sehingga A tambah B sama dengan 5, persamaan 2. Persamaan yang ketiga, 13 itu sama dengan B ditambah 2C, atau B tambah 2C sama dengan 13. 13 ya, bukan B. Cuma 3. Nah, di sini kita eliminasi ya persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, eliminasi 1 dan 2, maka kita peroleh A tambah C sama dengan 7, A tambah B sama dengan 5 ya. Oke, A tambah B. Oh sorry, ini A tambah C. Coba nih. A tambah C. Nah, kurang ya. Kurang A kurang A0,
C kurang B sama dengan 2. Persamaan 4. Ya, persamaan 4. Selanjutnya, atau ini bisa juga kita buat negatif B tambah C sama dengan 2. Sama aja ya. Selanjutnya, persamaan 4 itu kita eliminasi dengan persamaan 3. Eliminasi 4 dan 3. Nah, di sini 4-nya adalah C kurang B sama dengan 2. 3-nya adalah B tambah 2C sama dengan 13. Ya, atau supaya nggak ribet, ini kan bisa kita rubah ya supaya sama ya, negatif B tambah C sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan, BB 3C sama dengan 15, C sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. C dapat 5, kalau kita kerjakan lagi, B dapat 3, dan A dapat 2. Ya, simpelnya ya. Sehingga ini nulisnya di mana nih? Kita lanjutkan pakai tinta merah aja ya. Karena kita sudah tahu nilai C, B, dan A, maka pada akhirnya maka pada akhirnya 7x kuadrat tambah 5x tambah 13 per x kuadrat tambah 2 x tambah 1 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan parsial, yaitu A-nya adalah 2x tambah 3 per x kuadrat. Benar. Sorry. X kuadrat tambah 2 ditambah C-nya berapa? 5 per X tambah 2. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Nah, ini adalah bentuk partial fraction. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.